Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu psikologi pendidikan dan pembelajaran, yaitu Bu Vika Anjana SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian psikologi. Psikologi adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada memahami pembelajaran dan pembelajaran dalam ilmu lingkup pendidikan. Psikologi merupakan sumbangsi dari ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan pembelajaran, pembangunan kurikulum, proses belajar mengajar siswa, sistem evaluasi, layanan konseling merupakan serta beberapa kegiatan utama pendidikan terhadap peserta didik dan pendidik. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam mendidik, pengaturan, efisiensi, interaksi pendidikan, psikologi pembelajaran, dan psikologi sosial dari sekolah. Sebagai orientasi, psikologi pendidikan berkegiatan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dari terfokus pada subkelompok bakat anak-anak yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Yang kedua yaitu yang B, pokok-pokok bahasan psikologi secara mendasar. Adapun hal yang terkait menjadi bagian dari upaya memahami tingkat laku tersebut, seperti hakikat manusia, perkembangan karena bagaimana manusia dan latar sosial yang dimilikinya, efek aktivitas berbagai pendekatan dalam pembelajaran, dan pembelajaran, sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih pokok bahasan yang tidak bisa digagalkan karena ia melengkapi pemahaman kita dan tingkah laku anak didik sebagai bahasan utama dalam psikologi pendidikan. Yang C yaitu tujuan dan fungsi psikologi. Psikologi pendidikan memberikan gambaran dan penerapan tentang pengalaman belajar seseorang individu sejak dengan mudah memahami karakter, bakat, dan minat peserta didik yang akan lebih bijaksana mendidik di bidang didiknya, bimbing anak didiknya dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki dasar yang sangat luas dalam mendidik, sehingga peserta didik mampu menciptakan, menganalisis tingkah laku anak dalam proses pengabdian untuk bisa arahan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Psikologi juga mengkaji dan menganalisis bagaimana seharusnya proses pembelajaran serta pada peserta didik, mengagnosa peserta didik yang bermasalah sampai pada mengalami permasalahan dan proses belajar. Adapun psikologi antara lain: 1. Memahami bentuk gejala psikologi dari individu siswa secara umum atau bentuk, sikap, dan tingkah laku untuk mengikuti proses belajar. Yang D ini manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Perkembangan psikologi mempengaruhi perkembangan bagi anak. Seseorang dapat mengembangkan potensi dengan maksimal apabila
mendapat dukungan dari sekitarnya, pendidikan dan orang tua yang harus berpengetahuan dalam membimbing dan mendukung anak tersebut. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar sebab dalam proses psikologi pendidikan sangatlah membantu guru sebagai pendidik untuk mendidik yang baik dan benar dan juga memberikan ilmu pada pendidik untuk dapat menyaksikan peserta didik dalam pengembangan potensi bakat dan dimilikinya. Psikologi pendidikan sebagai landasan memiliki peran penting dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, serta sistem pengembangan pendidikan dan ajaran dan sistem penilaian. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks edukasi pendidikan dan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generasi, dan teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperbolehkan melalui metode ilmiah. Psikologi juga meletakkan dasar interaksi manusia dan proses pembelajaran yang menjadi dasar upaya optimalisasi peserta didik, guru dan tidak peserta didik sebagai objek, tetapi guru sebagai subjek yang memiliki keunikan, potensi, peluang, harapan, masalah, kekuatan, kemampuan untuk mengakulturasi diri di masa depan. Psikologi memberikan dasar kerja bagi proses pendidikan, bagikan kajian dalam mengembangkan potensi peserta didik dipandang sebagai objek yang memiliki potensi sentral dalam proses perjalanan serta peserta didik dalam indeks implementasi psikologi dapat serta benar di mana peserta didik dihargai dengan baik dari aspek latar belakang, potensi, harga diri, dan dorongan untuk percaya diri, kemandirian, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ia memberi kontribusi terhadap pengembangan orang tua. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.